Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi alafa baina qulubina fa asbahna bi ni'matihi ikhwana. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyati ajmain amma ba'd. Pemirsa IKD dimanapun Anda berada, alhamdulillahirabbil alamin. Mohon izin Al-Fakir dalam kesempatan ini akan menyampaikan kultum dengan tema niat puasa Ramadan dan kedudukannya. Niat adalah satu hal yang sangat penting sekali dalam Islam. Bahkan niat hampir dalam keseluruhan ibadah dia termasuk rukun ibadah. Tanpanya suatu ibadah tidak bisa diterima oleh Allah Ta'ala. Kita sering mendengar hadis yang sangat familiar, yaitu innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya sahnya tiap amalan tergantung dengan niat. Dalam kitab Hasyiah Al-Bajuri, syarah daripada Ibnu Qasim Al-Ghazi dan atau matan kitab Takrib, dijelaskan ada 8 poin penting terkait dengan niat yang dibuat sebuah bait yang luar biasa. Dan dalam 8 poin ini kita dengan dalam singkat bisa mengetahui apa itu niat. Kita mungkin pernah dengar ada judul buku ya, atau seminar tentang The Miracle of Niat, keajaiban niat. Dalam kitab tersebut dijelaskan 8 poin yang diringkas dalam sebuah kait, yaitu hakikatun, hukmun, mahalun, wa zaman, kaifiyatun, syartun, maksudun, hasanun. 8 poin ini coba akan kita bahas dengan singkat dalam kultum ini. Yang pertama adalah hakikatun. Apa itu hakikatun niat? Niat adalah qasdus syai' muqtaranan bi fi'lihi. Menyengaja sesuatu yang dibersamakan dengan perbuatannya. Jadi ada tujuan melaksanakan sesuatu dan itu bersama dengan amal pekerjaannya. Itulah hakikat niat. Yang kedua adalah hukmun. Apa hukum niat? Hukum niat adalah wajib secara pada umumnya ya. Pada umumnya dia merupakan sebuah rukun sahnya sebuah ibadah. Memang ada beberapa hal yang dia sunnah untuk niat, seperti orang niat memandikan mayat. Kemudian hakikatun hukmun wa mahalun. Mahalun tempat niat. Di manakah tempat niat itu? Tempatnya adalah fil qalbi, dalam hati. Yang ditulis, yang dihukumi dalam niat adalah apa yang dalam hatinya ia niatkan. Adapun memang lisan, talafuz bil lisan adalah mustahab ya. Mengucapkan dalam lisan itu hanya sekedar mustahab, disukai ya, atau disunahkan supaya dia membantu yusaidul lisan al-qalba, supaya lisan tadi bisa membantu mengkondisikan hati. Hakikatun hukmun mahalun wa zaman. Waktu niat. Kapan waktu niat? Waktu niat adalah awalul ibadah. Di awal pertama kali ibadah itu dilaksanakan. Setiap kita ibadah apapun ya, saat sholat pas takbir Allahu Akbar, kita mengucapkan takbir, hati kita niat. Saat wudu, ketika air mengenai muka, disitulah kita jatuhkan niat. Illa as-saum ya. Kecuali puasa. Karena puasa ini sangat susah untuk mengepaskan ya, ketika pas terbit fajar kita niat sangat susah. Makanya khususnya dalam puasa adalah harus diinapkan atau ditabyidkan. Yaitu mulai ketika telah tenggelam matahari atau telah masuk waktu maghrib sampai sebelum terbit fajar atau dan subuh. Disitulah kita harus menjatuhkan niat puasa Ramadan yang kita biasa di Indonesia ya, di musala-musala, di masyarakat, di masjid ba'da tarawih diingatkan oleh imam bersama-sama, nawaitu sauma ghadin an adai fardhi syahri ramadhana hadhihi sanati lillahi ta'ala. Itu untuk puasa wajib. Adapun puasa sunnah itu ada toleransi, boleh sampai maksimal sebelum masuk waktu zuhur atau sebelum zawalus syams. Untuk puasa sunnah masih bisa. Misalnya kita hari Senin atau Selasa ya, bangun tidur ya, belum makan apa-apa, sholat jam 6, ternyata juga belum makan apa-apa, sekalian saya niat untuk puasa, masih bisa. Hakikatun hukmun mahalun wa zaman, kaifiyatun. Cara niat bagaimana? Cara niat adalah berbeda-beda dengan ibadah yang ia laksanakan. Bagaimana niat puasa tadi di awal waktu maghrib ya, ketika niatnya
waktu sholat dan seterusnya. Itu tergantung dengan apa yang diniatkan. Termasuk juga ketika niat wajib sholat ya, harus ditentukan. Sholli saya niat fardunya ya, apa zuhur apakah asar ditentukan. Kemudian yang ketujuh ya, hakikatun hukmun mahalun wa zaman, kaifiyatun syartun. Apa tuh syarat niat? Syarat niat ada 4. Yang pertama Islam. Yang kedua at-tamyiz. Tamyiz sudah pintar ya, anak sudah bisa mandiri, sudah bisa beristinja sendiri, sudah bisa membedakan ini baik ini buruk ya, sudah ngerti ya, itu tamyiz. Jadi tidak harus balik dulu ya, tapi anak sudah tamyiz itu sudah ahlun liniyah, sudah bisa untuk niat. Ada 4 ya tadi ya. Yang pertama adalah Islam, kedua at-tamyiz, yang ketiga adalah al-ilmu bil manwi, mengetahui apa yang ia niatkan. Ya. Jelas orang mau sholat zuhur tahu apa yang ia niatkan. Usahain nanti niat sholat zuhur ya. Tahu apa yang ia niatkan. Yang keempat adalah al-jasmu, mantap ya. Tidak boleh ragu-ragu atau digantungkan. Misalnya saya niat usolli fardhu dhuhr insyaallah, saya niat puasa zuhur insyaallah. Itu tidak sah, harus usolli fardhu dhuhr, langsung mantap untuk jasmu. Kemudian hakikatan hukmun mahalun wa zaman, kaifiyatun syartun maksudun. Apa itu maksud niat? Apa maksud niat? Tujuannya itu apa? Tujuan niat adalah dalam yang ke 7 ya, adalah tujuan niat adalah tamyizul ibadat minal adat, untuk membedakan antara kebiasaan dengan ibadah. Aurutu bil ibadati ba'duha min ba'din, atau membedakan tingkatan ibadah satu dengan lainnya. Misalnya contohnya ya, dalam mandi ya. Tiap hari Senin sampai Jumat pagi-pagi orang yang ngantor ini kan tiap hari mandi ya. Tiap hari Jumat pun juga dia mandi juga. Namun ketika Jumat itu dia niatkan untuk niat sunnah mandi sunnah, maka saat Jumat itu mendapatkan pahala. Sama-sama mandi ya, Kamis Jumat sama-sama mandi. Tapi ketika hari Jumat kita nggak niat mandi sunnah, ya hanya mendapatkan bersih saja. Itulah membedakan antara adat kebiasaan. Kita duduk di masjid ya, sedang duduk biasa, dengan duduk dan diniatin saya niat itikaf itu lain. Yang duduk dengan niat itikaf berarti dapat pahala ibadah itikaf, dan seterusnya. Atau tadi untuk membedakan tingkatan ibadah ya, membedakan ini saya sholat sunnah atau sholat wajib dan seterusnya. Dan yang kedelapan adalah hasanun, baik. Ini mengisyaratkan bahwasanya dalam niat itu adalah untuk sahnya, untuk diterimanya sebuah ibadah adalah harus adanya dengan keikhlasan karena Allah Subhanahu wa taala. Memang ikhlas ini bukan merupakan syarat sahnya ibadah ya, tapi syarat sah diterimanya sebuah ibadah. Demikian rekan-rekan pemirsa IKD dimanapun Anda berada, sekelumit kesimpulan terkait dengan masalah niat. 8 poin dalam masalah niat kita hafalkan, insya Allah kita bisa memahaminya. Hakikatun hukmun mahalun wa zaman, kaifiyatun syartun maksudun hasanun. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.